istilahnya. Kalau di Islam ada Ki, jelas hadisnya kan. Yo X. Kalau mereka nggak bisa jawab, yang disalahkan pertanyaannya guru. Itu salah itu pertanyaannya gitu guru. Di pengertian tadi salah-salahin pertanyaannya. Lukas ini menulis atas firman Allah atau menurut anggapan orang? Pertanyaanmu salah, Ardiansa. Nggak begitu tanyanya, Ardiansa. Pusing saya. Ya sampai gini tadi kata Pak Ardiansa, ya udahlah kamu yang pertama bertanya, kamu yang ngejawab sendirilah. Tadi si siapa? Hubri siapa? Gak sanggup aku lawan orang kayak gitu. Terlalu cerdas sih. Kalau kita melihat dalam Al-Quranul Karim surah Ali Imran, sejatinya kalau kita mengikuti pola pikir Bible, pola pikir Bible, maksud saya pola pikir orang yang percaya kepada Bible, maka justru umat Islam ini setiap di antara mereka itu mati dalam keadaan perjuangan, mereka sudah di surga. Coba sahabat-sahabat lihat kemudian di dalam Al-Quranul Karim surah Ali Imran ayat 169. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim irzaqun. Nah, kalau kita lihat inda rabbihim dan mereka memahami bahwasanya Tuhan itu di surga, berarti umat Islam yang meninggal yang berada di sisi Allah berarti di mana? Di mana beradanya? Sahabat, umat Islam yang mati diceritakan kemudian berada di sisi Allah, berarti itu berada di mana? Surga. Hidup di sisi Allah. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang meninggal di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Allah dan mereka mendapatkan rezeki. Berarti umat Islam yang mati dalam perjuangan jihad seperti yang kita sedang lakukan ini, kalau niatnya itu karena Allah, bukan karena niat yang lain. Begitu juga teman-teman yang mendukung channel-channel kita, bukan karena ingin dipuji, dipuja, disanjung, dikenal, berimpas sedekah, bukan karena ingin ria, mati di dalam perjuangan ini, maka kata Allah, mereka itu tidak mati, mereka hidup dan berada di sisi Allah. Nah, orang Kristen mengatakan Tuhan itu ada di surga kan? Umat Islam kalau meninggal itu berada di sisi Tuhannya. Tuhannya itu di mana kalau dalam Kristen? Di surga. Berarti umat Islam ketika meninggal sudah di surga. Mantap. Salahkan aku kalau salah, tegur saya kalau keliru. Ini dalil Quran yang mengatakan itu, bukan saya. Wala tahsabannal ladzina qutilu. Ini perintah dari Allah langsung. Kata Allah, jangan sekali-kali kamu menyangka, jangan kau berpikir, jangan kau menelaah bahwa orang mati di jalan Allah itu ada di liang lahat sana. Jangan. Al-Quran menarasikan sesungguhnya mereka itu hidup dan berada di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Ini Al-Quran. Jadi umat Islam kalau meninggal di mana? Ya di surga. Loh, kok bisa di surga? Kan ente yang mengatakan Tuhan itu ada di surga. Jadi kita ngikut. Kita pertandingan sekarang kan. Kita kan lagi perang nih. Perang senjata kan kita. Senjatamu itu hebat. Begitu dipegang ternyata lembek. Senjata kita kuat. Karena ini Al-Quran. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kau mengira umat Islam yang meninggal itu meninggal. Sesungguhnya mereka hidup dan berada di sisi Allah. Masih mau kau datang besok? Sekarang tunjukkan di mana orang meninggal, Kristen meninggal itu
ya berada di sisi Bapa. Coba tunjukkan dalilnya. Gak bisa. Yesaya 52 nomor 1, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, haram hukumnya orang yang tidak bersunat nonat masuk ke dalam bait suci. Kalau ke dalam Yerusalem aja kagak bisa, masuk ke dalam bait suci kagak bisa, lalu kayak mana ceritanya mau masuk surga, Cak Ayu? Coba baca Yohanes, kitab Wahyu 21 nomor 27. Gak boleh, barang-barang najis gak boleh masuk ke dalam surga. Nonotmu itu najis. Tenakulle sambalu. Jangankan masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam sinagoge, tempat ibadahnya orang Yahudi, haram hukumnya. Kalau nonotmu itu masih berulat, gak boleh. Jangankan masuk ke dalam bait suci, masuk ke dalam kota Yerusalem, haram hukumnya. Gak boleh kalian itu. Pararang. Nah, pararang cocoknya memang pararang itu dibakar di neraka. Itu udah pasti tuh. Apa tolak ukurnya? Sederhana coy. Baca Matius 23 nomor 15. Celaka. Siapa? Ahli Taurat. Siapa ahli Taurat? Nabi Muhammad. Bukan coy. Yang ahli Taurat itu Faulus. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Siapa orang Farisi? Nabi Muhammad. Bukan coy. Orang Farisi itu adalah Faulus. Celakalah engkau wahai orang munafik. Nilai aja sendiri. 1 Korintus 9 nomor 20. Silakan anda nilai. Kepada orang Makassar ngaku Makassar, kepada orang Jawa ngaku orang Jawa, kepada orang Batak ngaku orang Batak, kepada orang Sunda ngaku orang Sunda, kepada orang Bali ngaku orang Bali. Dan serius cara ngakunya, berpura-pura jadi orang Bali, berpura-pura jadi orang Jawa, berpura-pura jadi orang Bugis, berpura-pura jadi orang Riau. Itu apa namanya? Munafri. Maaf ya kawan, yang namanya munafri, keselio lidahnya. Jadi itu namanya munafik. Celakalah engkau wahai orang munafik. Siapa yang munafik di sini? Pernahkah Rasulullah Muhammad SAW itu mengaku sebagai orang Bugis, mengaku sebagai orang Yahudi, mengaku sebagai orang Yunani? Kagak pernah. Pernah nggak dia berpura-pura menjadi penganut Taurat? Nggak pernah. Jadi dia bukan orang munafik. Menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan satu orang saja menjadi pengikut agamamu. Dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sekarang pertanyaannya, siapa orang yang mengatakan dirinya sebagai ahli Taurat, mengatakan dirinya sebagai orang Farisi, yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mengajak orang-orang non-Yahudi kemudian menjadi pengikutnya? Siapa? Siapa orang itu dan apa nama aliran kepercayaan pengikutnya? Itulah jawabannya. Makanya saya nggak mau masuk agama kalian, aliran kepercayaan kalian nggak mau saya. Kenapa? Karena dijamin neraka. Kalau di Islam kagak, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jadi jangan heran ketika ada orang yang sudah meninggal, keluarganya kemudian ke tanah suci, ibadah di sana, tapi kok kakeknya terlihat di sana. Jangan heran. Ada yang kayak gitu-gitu. Maksudnya apa tuh? Ya wallahu alam bissawab. Jadi itu dalam Al-Quran sudah menguraikan itu. Jangan kau menyangka orang yang mati berjuang mengajarkan Islam itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup. Hidup di mana? Hidup di sisi Tuhannya. Parah kali lah kalian itu. Saya kira begitu. Para dewan guru saya, kalau ada yang mau menambahkan waktu dan tempat, disingkirkan. Kenapa sakit? Hah? Oi, sepi. Iya, saya bikin kopi. Itu Bang Kores ada yang nanya ke saya, pendetanya berapa orang katanya?
Ya dari pendetanya 3. Oh 3. Lebih. Makanya di kita ngasih 4. Alhamdulillah. Yang di Bandung itu gimana Bang Kores? Belum. Yang di Bandung ya ini dulu lah. Ini kan yang paling pasti. Kalau Bandung masih nyari mereka siapa yang berminat. Gitu. Kalau ini udah pasti. Gitu ikhwan. Oh ini Bang AJM. Selamat malam Bang AJM. Bang AJM. Oh nggak ada suara. Ya diisi dulu Bang Kores. Ya jadi itu ya kawan-kawan Kristen ya, lu tuh apa fungsinya Tuhan lu mati terus hidup lagi terus belum ada satupun orang Kristen yang apa namanya ya orang Kristen yang nyembah Yesus belum ada di surga sama sekali gitu. Apa fungsinya? Tuh kan. Bukankah dulu kalian suka menjanjikannya itu ya, wah kita diselamatkan. Nah anjir dicek ternyata belum ada orang Kristen di sorga. Idih, malu nggak tuh? Ketahuan di 2024 loh. Ketahuan kalian di 2024 ternyata sorganya kalian masih kosong dari orang Kristen. Anjir, malu nggak tuh? Ih, kalau gue malu loh, kalau gue serius. Jadi harus direvisi tuh orang-orang yang ngomong sudah berpulang ke rumah Bapak di sorga gitu. Ya, Akhi Ardi silakan. Enggak sih, cuman ini berhubung belum ada Kristen ya, cuman kadang saya itu sempat berpikir gini loh, Aki Kores, jujur ya, saya kan di sini kan orang baru nih ya kan, kadang tuh merasa kurang bersyukur kepada Allah. Aku gak usah nangis jangkrik. Enggak nangis. Maksudnya aku merasa bersyukur sekali kepada Allah. Ternyata setelah aku debat lintas agama ini kan ikut gitu kan, ternyata aku baru tahu apa yang dikatakan guruku dulu, bahwasanya nikmat yang paling besar itu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Ternyata alhamdulillah ada yang bilang dulu akal nggak berguna, punya akal tapi nggak bisa digunakan. Ternyata ini yang dimaksud gitu lah. Ini ketika kita diskusi dengan teman-teman ya, oknum Kristen itu, ketika kita bertanya apa lah jawabnya kemana-mana. Ternyata ya bener juga ya, ternyata ini gitu loh. Masya Allah ya, alhamdulillah ya, kita jadi umat Islam yang bisa menggunakan akal kita dengan bagus. Gitu aja sih dari saya, Aki Kores. Silakan. Sebetulnya ya, udah sedikit, lama Bang Ardi. Sedikit udah Bang Mukidi bentar. Ya. Buat teman-teman ya, mohon maaf yang di YouTube. Kebetulan channel Gurunda Juma yang gede itu udah banyak kali laporannya ya. Takut kena report atau apa. Jadi Gurunda Juma itu bikin channel cadangan namanya Family Bang Juma. Tolong itu baru 500 saya cek itu kalau nggak salah ya Gurunda. Ya. Wah, jejak Allah bihair Bang alumni. Syukran. Tolong buat teman-teman di follow ya, di subscribe ya. Channel Gurunda Juma. Family Bang Juma gitu ya. Iya, iya. Yang di sini 1,5 tolong dong ke sana sebagian di subscribe dulu. Bang alumni jazakallah. Jazakallah Bang alumni ini kiamat. Di Jakarta Gurunda. Bang alumni kiamat ini di Jakarta dia. Wow. Udah pokoknya yes dia mau Gurunda. Alhamdulillah, Masya Allah, sehat selalu, panjang umur, dan selalu semangat dalam akidah Islam. Jangan mundur, jangan pudar, tetap berjuang. Kalau tidak bisa berjuang dengan ilmu, berjuang dengan fisik, waktu, dan tenaga. Ya teman-teman sekalian, oten-oten yang dibawa tepet layar aja supaya sampai kepada pendeta kalian biar masuk sini. Mana ada tab-tab layar, yang ada nge-report kalau oten Gurunda. Malah asal. Daripada dia nonton gratis di bawah ya kan. Ya juga sih, daripada nggak ada kerjaan ya.
Nonton gratis aja, emosi sendiri. Tuh kan pasukan Ontohod datang Jawa Barat semua. Ini bang alumni ini pasukan Ontohod ini. Tuh kan, Masya Allah, syukron Bang alumni kiamat. ini pasukan Ontohod. Ya, Bang Ardi kayak anak kemarin sore aja. Gak usah nangis, gak usah nangis, gak usah Kan nangis. udah berpuluh-puluh tahun disampaikan oleh Bang Haji. Tak buta dua mata, namun tiada melihat. melihat. Tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Mendengar. Nenek. Yang Jeng, jeng, buta, jeng, 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 yang buta dua kupingnya. Deng 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 deng, yang tuli, yang tuli, yang tuli, Dua yang tuli, matanya. yang tuli, yang tuli, yang rusak kaset. tuli. Kaset rusak. Ini gusut kasetnya lah. Maaf teman-teman, kasetnya gusut ternyata. Barang siapa yang menemukan CD dan kasetnya, biarkan saja. CD dan kasetnya, biarkan saja. CD dan kasetnya, biarkan saja. Cek, kok ada suara? Cek satu. Apa sinyal saya gitu jelek ini? Enggak, ada yang tanya Family Bang Zuma ya teman-teman. Nama YouTube-nya Ya, Family Bang Family. Zuma. Tapi Bang Juma. Family Bang Zuma. Ayo kita sama-sama di subscribe ya teman-teman yang ada di bawah di YouTube ya, Family Bang Zuma gitu ya teman-teman. Ayo kita sama-sama. Cek, cek. Mukidi gimana video lanjutannya yang kemarin? Seru kali pun. Baru 3 bang, baru dapat 3, tinggal 3 ini buat cadangan. Kasihan juga, aku nggak tega juga bang, nangis soalnya. Dihujat orang Kristen dia, pendeta padahal dia itu. Dimaki habis ya kan. Itu ternyata kalau menolak jago. Agama kita agama keselamatan. Mereka nggak ngerti apa-apa tentang keselamatan. Giliran ketemu Bang Zuma kok kamu jadi rujak. Bikin malu kita kata dia. Yang itu aku dapat 2 yang blunder. Yang pertama, Alkitab, al itu Allah, kitab itu buku yang dari Allah katanya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, Yesus itu Tuhan, anak Maria bukan Tuhan katanya. Loh, dia pikir Yesus itu bukan anaknya Maria gitu kan. Ya pantesan lah dia dihujat sama orang Kristen. Botolnya aku ternyata. Aduh. Nanti temanya apa nih Akhi Kores? Wah, sinyalnya Tidur. ada tuh. Oh iya Akhi Kores, sinyalnya temanya apaan ya? Temanya apa ya? Apa ya temanya? Apa Gurunda? Yang sekiranya
mereka yang jawabnya nggak muter-muter itu apa Gurunda ya? Apa ya? Hubungan antara Nabi Muhammad dengan Islam dan Nabi dan Yesus dengan Kristen. Wah itu muter juga Gurunda kalau itu ditanya Itu karena tema nggak nunjukin baru ayat. itu jarang dibawa itu tema itu di debat. Iya betul, betul sih, bagus itu sebenarnya. Kenapa? Hubungan Nabi Muhammad dengan Islam dan Yesus dengan Kristen gitu ya Gurunda ya. Iya betul. Yang di bawah banyak yang temanya Yesus gagal jadi Tuhan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Wah, Bang Handi kena report lagi nih rupanya. Kok bisa padahal dari tadi diem loh Bang Handi. Iya, udah 2 channel dia lagi nih rupanya. Gak, paling jatuh sendiri. Temanya ikan apa yang dimakan oleh Yesus. Oh, ikan mujair katanya, kata Yeremia. Mana ada tulisannya mujair di mana? Loh, yang debat sama Bang Zuma, iya, Yesus memang pernah makan ikan mujair. Kata pendeta Yeremia yang ngomong loh. Masa? Iya. Beneran? Mak, tahu dari mana dia? Ya itu dia masalahnya. Tahu dari mana dia yang dimakan oleh Yesus? Mujair. Emang di sana ada mujair? Nggak tahu juga Yeremia tahu dari mana itu. Mungkin karena dia membaca satu riwayat kali, ada di antara mereka yang kena gatal-gatal, panu. Itu kan kalau mujair sering kena alergi. Ya kan? Iya. Nah, jadi mereka punya kesimpulan, oh, orang gatal-gatal pada zaman itu, berarti di situ makan mujair. Bisa gitu ya? Bisa jadi kan? Tapi itu sebenarnya digoreng atau dibakar sih Gurunda? Kalau narasi aslinya katanya. Kan goreng memang. zaman segitu udah ada minyak ya Gurunda? Mungkin pakai minyak rem. Iyalah. Bisa jadi kan minyak rem cepat menghanguskan itu. Minyak rem. Benar nggak? Iya. Aduh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Benar nggak? Betul Benar. betul. Selamat malam para penyembah batu. Waduh. Akhirnya. Batu Lanjut sakar. Gurunda. Lanjut Batu Gurunda. sakar. Ini waktunya Gurunda ini. Lanjut Gurunda. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan kami menyembah batu, itu karena Anda melihat kami itu bersujud sama seperti Nabi Yakub, Nabi Daud, Daniel, sujud menghadap batu tugu pada saat mereka kemudian menyembah kepada apa yang ada di langit. Nah, faktanya kalian nggak gitu. Fakta bahwa kalian itu betul-betul menyembah batu, yaitu Anda nyembah Yesus. Yesus punya batu galatung alias batu sakar. Gimana dong? Anda mengatakan kami menyembah batu, yang terbukti Anda nyembah Yesus, di mana Yesus juga tidak mungkin yang menjadi penebus cuman lehernya atau kakinya, semua tubuhnya dong, termasuk nya, ya kan? Gimana ini kawanku ini? Nyembah batu kok nggak sadar. Kenapa kalian seluruh dunia sujud menyembah itu batu yang di Mekah itu? Oh, karena itu sudah dinubuatkan. Yesaya 66 nomor 23. Seluruh manusia di atas muka bumi ini akan datang sujud menyembah kepadaku. Ayo. Nah, itu dalilnya. Berarti kita diperintahkan, ada nubuat, ada ramalan di mana Nabi mengatakan Tuhan menginformasikan
bahwa penyembah yang benar itu adalah bersujud. Karena di situ dikatakan seluruh manusia akan datang sujud menyembah kepadaku. Nah, siapa yang sujud dalam beribadah? Menyembah Tuhan, bukan menyembah batu. Ya emang tidak menyembah batu kami. Kenapa Anda menuduh kami menyembah batu? Kenapa Sujud, Anda? menyembah Hajar Aswad itu yang batu itu. Oh, jadi kalau orang bersujud itu berarti menyembah kepada yang disujud itu. Pokoknya Gitu. kamu menyembah batu. Oh, kalau pokoknya mah itu mah orang gila berarti. Bukti sudah nampak kok. Mana tuh? Yang dikatakan menyembah itu berarti mengibadahi, menganggap objek itu sebagai Tuhan. Di Islam itu Bisa nggak? batu. Bisa nggak kamu sholat tanpa menghadap ke situ? Kalau sholat bisa menghadap ke sana atau tidak menghadap ke sana bisa. Contoh, ketika saya kemudian naik pesawat tiba waktu sholat, Bohong. ya saya membelakangi Pak Ba bisa, bisa. Bohong. Loh, kok bohong pula? Itu fakta. Itu hanya kamu loh. Seluruh dunia Islam mengatakan kalau itu kiblatnya ke arah batu. Ke arah batu itu Batu ke Hajar arah Aswad. batu. Ya, ke arah kiblat. Seluruh umat itu ada kiblatnya. Yahudi ada kiblatnya. Islam ada kiblatnya. Kiblat itu arah ibadah. Orang Yahudi juga ada. Yahudi. Hanya Islam yang Orang menyembah batu. Orang Yahudi itu punya arah ibadah. Mereka punya tembok ratapan. Mereka ketika ibadah menghadap ke situ. Nah, sekarang bohong kau. umat Islam juga menghadap ke Baitullah, rumah Allah. Nah sekarang Orang Yahudi Tuhannya bisa kemana-mana. kemana-mana. Lu pikir tukang ojek? Kebat. Kok pikir tukang ojek? Yahudi Tuhannya di mana-mana, bukan kayak kalian nyembah batu. Nyembah batu. Berarti kamu itu Allahmu batu. di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Kenyataannya seperti itu. Oh gitu. Jadi Siapa yang bisa menghapus dosa? Jadi ketika saudara melihat ada seseorang mencium-cium HP dan mengatakan, "Iya sayang, aku cinta samamu." Berarti Anda mengatakan orang itu pacaran dengan HP gitu. Iya. Beda. Orang nggak sholat dengan Kenyataannya HP. dia cium HP. Kenyataannya dia mencium HP. Orang nggak sholat dengan HP. Kalau kamu sholat menyembah batu. Ya, orang itu sampai mencium, sampai menangis-nangis, mencium Mencium HP-nya. bukan sholat, goblok. Ya. Sholat. Emosi dia. Ada yang Emosi. menganggap kau apa? Kok emosi? Ini agama. Emosi nih, Emosi nih, Kota yang emosi. Ini agama. Emosi. Oke lah kalau begitu. Baiklah kalau Anda mengatakan saya nyembah batu. Baiklah kalau Anda mengatakan saya nyembah batu. Mari kita bandingkan apa yang Anda tuduhkan dengan sembahan Anda. Ayo. Ayo. Apa yang Anda tuduhkan saya menyembah batu. Batu itu banyak disayang orang. Setiap orang bertemu dengan batu itu dicium. Tuhan Anda jadi nggak enak. Jatuh bang dia bang. Tuhan Anda jadi nggak enak. Tuhan Anda itu ketemu orang Yahudi dan orang Farisi diapain? Jadi nggak enak. Kalau yang Anda katakan sembahan saya itu, tuduhan buta Anda itu, seluruh dunia berlomba-lomba menuju ke sana untuk menciumnya. Tapi kalau orang Yahudi berbicara mengenai Yesus, berlomba-lomba ngapain? Meludahin. Alamak, kancian. Melawan batu saja kalah Tuhanmu. Alamak. Batu saja. Ya. Enteng bener dia bilang umat Islam nyembah batu. Iya, karena ilmu cuplisnya nggak ada. Ya, anduknya kuat. Padahal kalau ini bang, kalau logika dipakai, oke lah katakanlah
dia menuduh umat Islam nyembah batu. Terus bisa juga dong kita menuduh mereka nyembah patung Yesus gitu. Sekarang kita buktikan umat Islam Ka'bah itu setiap tahun itu diinjak-injak loh. Pada saat pergantian kain kiswah itu diinjak-injak, artinya umat Islam itu tidak menyembah sesuatu yang diinjak-injak, dan itu hanya kiblat, hanya arah saja. Nah, bagaimana dengan di Kristen yang pegang-pegang patung Yesus? Berani ndak umat Kristen ini menginjak patung Yesus? Gak bakal berani, betul ndak? Betul? Betul itu. Jadi kalau ada tuduhan umat Kristen nyembah patung, ya mungkin itu memang mereka nyembah patung. Kan gitu. Lanjut, Bang. Ini ada tamu, Bang. Ya, ini ada Pator sama ayah dan ibu. Selamat malam, Muslim apa Kristen? Waalaikumsalam, Bang. Saya Muslim, Bang. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Iya, Bang. Itu yang tadi itu siapa itu namanya yang turun? Oh, si Barokokok. Kenapa, Bang? Iya, dia tuduh kita umat Islam nyembah batu. Dia tidak tahu itu, Bang. Mungkin Bang sudah tahu. Itu di Ka'bah itu. Dia tidak tahu kan kita umat Islam ini ada syariat, hakikat, hakikat dan ma'rifah. Ya, mereka udah tahu, Bang. Yang penting mereka ngehujat. Mereka udah tahu itu. Ini Bang Patur ini Muslim apa Kristen? Bang, yang penting mereka ngehujat. Mereka udah tahu itu. Nah, saya naikinnya Kristen dulu ya, bentar ya. Ini Bang Patur ini Muslim apa Kristen? Ya, mungkin bisa dijelasin Guru Ndak tentang hujah, tentang batu itu berkali-kali, udah jutaan kali dijelasin ya. Kurasa nggak perlu dijelasin. Iya. Nggak perlu, Bang. Nggak perlu. Biar dijelasin. Iya, karena Tuhan kita itu kan Allah. Iya. Bukan Hajar Aswad. Allah itu adalah hakikat pencipta langit dan bumi. Masakan batu pencipta langit dan bumi? Kan aneh. Dan Allah diterangkan laisa kamislihi syai'. Allah itu tidak serupa dengan apapun. Betul, Bang. Allah tidak serupa dengan apapun, itu maksudnya Allah tidak sama seperti batu. Jadi kalau Anda kemudian mengatakan hanya gara-gara umat Islam itu menghadap ke sana, lantas Anda mengatakan kami menyembah, berarti ketika Anda kemudian di dalam gereja sujud atau menghadap ke pendeta, berarti Anda menyembah pendeta. Di belakang gedung gereja ada WC penduduk, berarti Anda menyembah WC penduduk gitu. Karena setiap Anda ibadah, Anda menghadap ke sana. Bisakah saya katakan demikian? Kan enggak itu. Nah, sedangkan apa yang ada di Islam, yaitu satu arah di dalam beribadah, sebenarnya itu adalah hal yang sangat menyakitkan hati kalian. Kenapa menyakitkan hati? Karena satu-satunya umat di atas muka bumi ini yang ibadahnya kompak sedunia itu hanya Islam. Coba, kami tidak ngerti bahasa Inggris, kami tidak ngerti bahasa Spanyol, kami tidak ngerti bahasa Italia, kami tidak mengerti bahasa Yunani, tidak ngerti bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa India. Tapi ketika berbicara mengenai akidah, kami satu. Karena kaidah Islam, Islam itu ibarat satu tubuh, satu sakit, sakit semua. Seperti itu. Itu di Islam. Makanya ketika kami beribadah, meskipun kami tidak saling kenal, meskipun kami tidak saling mengetahui, meskipun kami tidak satu bahasa, satu suku, satu ras, satu bangsa, tapi ketika berbicara mengenai keislaman, maka kami satu. Tidak bisa kamu beda-bedakan, tidak bisa kamu pisah-pisahkan, karena kami satu.
Coba lihat. Tuhan kami Allah. Di Amerika namanya Allah. Di Jepang namanya Allah. Di Indonesia namanya Allah. Di Singapura namanya Allah. Di Australia namanya Allah. Di Eropa Allah. Yesus Semua. peler. Yesus peler. Tidak boleh turunin bang. Semua kami dimanapun di atas muka bumi ini hanya satu, yaitu Allah. Nah, kalau di kalian di Indonesia Allah. Orang Barat bingung, ya. Di Afrika beda lagi, di Cina beda lagi, di Papua beda juga, beda-beda. Kalian itu tidak bisa satu. Cerminan bahwa kalian itu bukan ajaran para nabi. Itu yang perlu Anda pahami. Coba bayangkan umat Islam itu miliaran, ya, nggak usah terlalu jauh di luar dari Indonesia. 200 juta lebih penduduk Nusantara ini, ketika mereka sholat maghrib atau sholat apapun, mereka semuanya kompak menghadap satu titik. Itu tidak gampang, tanpa ada komando, tanpa ada latihan, tanpa ada disiplin ilmu yang spesial untuk itu. Mereka kompak, tidak perlu mendaftar, tidak perlu kemudian nyogok untuk bisa melakukan gerakan-gerakan itu. Kompak mereka itu. Begitu mereka sholat satu komando, Allahu Akbar, maka semuanya akan mengucapkan takbir. Itulah yang membuat kalian cemburu. Sebenarnya kalian tahu, kalian paham, kalian mengerti, umat Islam itu tidak menyembah batu. Sebenarnya poinnya itu bukan di situ. Poinnya adalah kalian iri, kalian cemburu, kalian sakit hati karena melihat kekompakan umat Islam itu. Bayangkan kemarin, ya, orang Idul Adha, subhanallah, sedunia kemudian orang-orang yang tadinya selama 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan tidak pernah mencicipi yang disebut makan rendang, gak pernah mencicipi namanya daging, sate, sapi dan seterusnya. Mungkin karena faktor ekonomi, sedunia bisa merasakan itu, bahkan yang oten pun merasakan. Kompaknya Islam itu luar biasa, Masya Allah. Jadi sebenarnya yang membuat kalian itu sakit karena kekompakan umat Islam. Sebenarnya membuat kalian itu ketar-ketir karena persatuan umat Islam. Itu yang membuat kalian cemburu. Itu yang membuat kalian sakit hati. Bukan karena batunya. Kalian tahu kami tidak menyembah batu. Kalian tahu. Kalian paham. Karena di Bible itu bergejibun data-data para nabi-nabi Yahudi mengambil batu lalu menyimpannya di depan mereka, lalu mereka meminyaki, lalu mereka sujud beribadah menghadap batu tugu tersebut. Kalian tahu itu, kalian paham itu, tapi karena kalian tidak tahu harus menyerang Islam ini dari sisi mana. Karena Islam itu begitu kuat. Kenapa Islam itu begitu kuat? Bukan karena orangnya, tapi Islam itu adalah agama yang diciptakan oleh pencipta alam semesta. Jadi tidak bisa kalian itu kemudian, di mana kelemahan Islam? Kita hujat aja bahwa mereka nyembah batu. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman, orang-orang yang hidup di tahun 2024 yang mengatakan Islam menyembah batu, itu bukan karena ketidaktahuan, bukan, tapi karena sakit hati, iri, dengki, cemburu, hasad, husud, ya, terhadap indahnya ibadah di dalam Islam itu. Coba bayangkan, ya, kalau kita sholat Jumat sekota Makassar ini aja, sholat Jumat dengan satu imam misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu kota Makassar bergemuruh, amin. Waktu berlalu, tiba di Kalimantan, disambut lagi di sana. Waktu berlalu, tiba di Jawa. Waktu berlalu, tiba di Sumatera. Begitu seterusnya. Jadi takbir Allahu Akbar itu tidak pernah berhenti di atas muka bumi ini. Tak pernah. Itu yang membuat kalian itu sakit hati. Kalau Anda melihat pergerakan sholat, Anda naik ke atas meninggalkan pijakan dasar bumi, ke atas saja dulu, ke atas sekitar 10 kilo dari bumi, Anda menggunakan alat meneropong ke bumi, ada makhluk yang bergerak seperti detak gerakan jantung. Itulah ibadah salatnya umat Islam. Gerakan salatnya umat Islam di atas muka bumi ini, andai saja mereka tidak beribadah di bawah gedung, langsung dilihat dari langit, dari atas maksudnya, Anda teropong dari atas, Anda akan melihat ada gerakan makhluk di atas muka bumi ini seperti pergerakan darah yang mengalir dari jantung. Gedebuk, gedebuk, dari ujung belakang, gedebuk, gedebuk, gedebuk. Itulah unsur kehidupan yang ada di atas muka bumi ini yang menyeimbangkan kemudian apa yang ada dalam komponen kehidupan alam semesta. Makanya kiamat itu nanti terjadi setelah tidak ada lagi umat Islam di bumi, baru kiamat terjadi. Selama masih ada gerakan sholat, maka gerakan sholat ini kemudian yang menyeimbangi gaya gravitasi bumi yang ada di alam semesta ini. Itu yang terjadi, Bung. Makanya dikatakan sholat itu adalah tiang yang menguatkan kemudian semuanya, termasuk menguatkan kehidupan di atas muka bumi ini. Coba Anda bayangkan, kalau umat Islam itu jauh dari Islam, apa yang terjadi? Kalau umat Islam itu meninggalkan masjid, apa yang terjadi? Kalau umat Islam sudah meninggalkan Al-Quran, maka yang terjadi pembunuhan di mana-mana, pemerkosaan di mana-mana, perampasan hak di mana-mana, ya, perang di mana-mana, pencabulan di mana-mana, pencurian di mana-mana. Itu kalau umat Islam meninggalkan Al-Quran. Maka yang terjadi kemudian lagi bete di mana-mana, ya, pokoknya sesama jenis di mana-mana. Kalau mereka meninggalkan Quran, bersyukurlah kemudian ada umat Islam. Nah, karena adanya umat Islam yang bersatu padu dalam satu komando la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, menjadikan orang Kristen kejang-kejang, khususnya di Nusantara ini. Dasar pembuktiannya, dijajah ratusan tahun, dijajah, disuguhkan, didoktrin, didogmah, dikompak kiri kanan dengan menggunakan Bible. Tapi toh ternyata mereka lebih kuat Islamnya. Yang melakukan penekanan, yang melakukan penjajahan, tetap aja minoritas ajarannya. Ini yang membuat sakit hati. Jadi gerakan sholat, gelombang suara azan yang begitu kompak di Nusantara ini, bahkan di dunia ini, membuat orang-orang kafir cemburu, dengki, iri hati, sakit hati, gelap hati, makan hati, basi hati. Itulah kalian. Sementara di agama kalian, ajaran kasih, anak-anak Tuhan, orang yang ada padanya Roh Kudus. Tapi apa coy? Pertama Katolik, habis itu Katolik ada yang memprotes dalam gedung Katolik, keluar menjadi Protestan. Di dalam gedung Protestan ada lagi yang protes lagi, keluar jadi apa lagi? Sekte baru. Di dalam sekte baru ada lagi yang tidak saling suka di dalam, saling cemburu, bikin lagi sekte lain, muncul lagi sekte baru.
Di dalam situ lagi ada lagi saling membenci, saling tidak menyukai. Mending kita bikin agama baru. Muncul lagi agama baru. Sampai tadinya cuma satu, yaitu Katolik, berubah menjadi puluhan ribu sekte. Di mana kasihnya? Di mana kasihnya? Kalau Islam, Islam aja. Itu baru ajaran kasih. Kenapa? Kita lihat apakah masjid itu nanti akan berubah fungsi. Yang tadinya masjidnya begini berubah menjadi begini dan seterusnya. Tidak. Apakah orang-orang yang ada di dalam masjid itu akan membuat satu agama-agama baru? Tidak. Berarti di dalam rumah ibadah umat Islam, di situ ada cerminan kasih sayang. Bagaimana mungkin ada kasih sayang dalam sebuah gedung? Tidak lama kemudian muncul gedung baru dan membuat sekte baru. Dari situ lagi muncul lagi gedung baru dan membuat sekte baru. Kalau ini kagak, besok-besok muncul lagi sekte baru. Ini ada lagi sekte baru kemarin kan muncul. Sekte apa namanya? Kalkulator. Ada yang ingat sekte baru yang muncul? Kalkulator atau eskapator atau apa itu kemarin? Ada lagi sekte baru yang kemarin saya diskusi, apa namanya? Sekte Bapak di Surga. Wah, parah kali. Ya, progresif. Itu kenapa muncul yang kayak gitu? Karena di rumah ibadahnya itu nggak ada kasih. Yang ada kecemburuan, iri, dengki, hasad, husud. Begitu melihat umat Islam, ya Allah, ya Rabbi, kompaknya mereka. Coba kita lihat ya betapa sakit hatinya orang-orang ini. Saya pulang kantor, naik mobil kan, naik 5 menit duduk di rumah bunyi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Tiba-tiba Bang Suma keluar dari rumah, jalan. Perasaan Bang Suma baru nyampe rumah. Iya benar Om. Ke masjid lagi? Iya Om. Loh, santai aja Bang, istirahat dulu. Tidak. Aku lebih takut kepada penciptaku daripada takut kena urat asam. Itu mah biasa. Orang-orang itu heran, kaget. Wih, Islam ini kok kayak gitu ya dalam ibadah. Ini yang membuat banyak orang menjadi mualaf karena jatuh cinta dengan Islam itu. Meskipun banyak juga di antara mereka yang sakit hati. Yang sakit hati inilah yang menuduh bahwa umat Islam itu menyembah batu. Padahal sejatinya jangan katakan Yesus itu tidak punya batu zakar. Jangan katakan Yesus itu tidak normal. Yesus itu manusia, anak Maria yang normal. Sebagai manusia yang normal, buktinya dia disunat. Berarti dia normal. Kalau dia disunat berarti ada batunya. Nah, kalau orang sini bilang, kampung saya itu bilangnya batu galatung. Dua batu yang ketika bergerak itu saling tabrak satu sama lain. Nah, Tuhan itu maha besar, sedangkan Tuhan mempunyai batu zakar. Ketika dia naik ke langit, dia berubah menjadi yang maha besar. Apakah bisa dibayangkan batu zakarnya seperti apa besarnya? Silakan Anda renungkan dan silakan Anda pikirkan. Jangan-jangan ketika menjelang kiamat batu zakarnya jatuh menimpah dunia ini sehingga dunia ini hancur lebur karena kena batu lase. Saya kira begitu dari saya ya, sekedar edukasi kepada teman-teman yang suka menghujat Islam nyembah batu dan seterusnya. Percaya dan yakinilah, meskipun Anda tidak melihat batu zakar Tuhan Anda, tapi percayalah dia adalah manusia normal yang memiliki batu zakar. Karena Anda imani dia Tuhan itu maha besar, maka percayalah bahwa zakarnya itu sungguh maha besar. Saya kira begitu teman-teman. Silakan saya bikin kopi dulu. Kecil itu mah, itu uratnya pun tidak sampai segitu. Kecil itu. Potong sebentar ya. Bukan batu. Saya bikin kopi dulu ya. Ini gara-gara saya bahas zakar Tuhannya saudara kita, saya jadi ngantuk dan minum kopi dulu. Silakan. Jangan kencang-kencang dulu, jigjag, santai. Enggak, cuma mau kasih tahu. Kita sih enggak ada iri ataupun kita marah sama saudara-saudara kita atau gimana, enggak. Cuman kasihan, iri sih enggak. Ya kan? Di situ gimana ya maksudnya? Di hadapan hakim yang adil itu nanti tidak ada siapapun. Jigjag ini Muslim atau Kristen? Kristen. Oh baik, silakan. Atau siapa saja yang bisa memberi syafaat atau pertolongan. Nabi Muhammad itu datang diberikan syafaat loh, pertolongan loh.
kecuali orang yang telah diberi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapakah yang diberi Allah rahmat Ini itu? Kristen ke Islam-Islaman ini maksudnya? Enggak. Ini kita kan bahas agama di sini, bukan bahas sembako. Ini kan saya kasih tahu, kita nggak iri. Siapa sosok pribadi yang disebut rahmat dari Allah itu? Sesungguhnya Isa Al-Masih itulah yang dijadikan tanda bagi manusia dan rahmat dari Allah. QS 19 ayat 21, tolong dibacain kalau nggak percaya. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, kata Muhammad, sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu, dia akan menjadi hakim yang adil. Bukankah Allah sebagai hakim yang adil seadil-adilnya? Al-Nisa 141. Dia yang terkemuka di bumi dan Ini di Gurunda akhirat. lagi bikin Bukankah kopi. Allah Siapa yang mau menanggapi? Bang Kores, Bang Ardi? Belum, tadi kan Bang saya Dewa, menanggapi apa? Bang Zuma. Sebentar. Sebentar. Apa Ustaz Sugi monitor nggak? Bang Ardi Aku di monitor. sini, aku masih di sini, nggak usah khawatir. Ya, nggak usah Santai khawatir. aja. Sekian santang, Ya. khawatir banget sih. Orang lagi ngomong baik-baik kok nggak. Yang kayak gini mah double kosong, santai aja kita. Kita kan bukan benci atau gimana, enggak. Saudara, maksudnya teman-teman saya juga banyak yang Muslim. Saya nggak ada. Maksudnya benci atau gimana, nggak ada. Benar. Saya Benci ngomong enggak, nipu iya. Yang mana ada kita ada sifat nipu. Barusan Anda ngapain? Ya itu yang saya baca tadi. Kita itu Di mana? kasihan sama situ-situ. Kita nggak itu loh. Kasiannya karena? Ya itu saya baca. Kamu tidur ya tadi saya baca yang tadi. Enggak, kasiannya karena apa? Yang saya tahu yang diusir Ya, masuk Muhammad neraka itu Kristen. Ya ampun. Ya ampun, Matius 7 nomor 22 nomor 23 itu Kristen diusir ke neraka. Ya kamu ini nggak ngerti sama sekali. Nggak paham. Anda mengajarin saya. Nggak Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak Satu-satu mendatanginya. rest area sama Jigjal dulu satu-satu. Sebentar. QS Maryam ayat 71 ya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya atau neraka ya, hal itu bagi Tuhanmu adalah satu ketentuan yang sudah ditetapkan. Oke, baik. Kita bahas itu ya. Ya terserah mau bahas apapun. Kalian kan bilang tadi bahas sunat. Muhammad dalilnya mana sunat? Ayatnya coba tunjukin. Loh, kok jadinya ke sunat? Sunat. Kok tadi jadi kamu ke bilang sunat? sunat. Oke, Yang baik. Zakar bilang batu. Oke. Kalau kita menyembahnya itu bukan kiblat satu arah begitu, karena Tuhan itu kan ada di mana-mana. Nah, Ada di sekarang dalam begini, diri. Yesus itu punya batu sakar atau tidak? Kita nggak menyembah batu zakarnya. Saya Ngapain kita tidak menyembah tanya batu itu, yang saya tanya Yesus itu punya batu sakar atau tidak? Wah, kalau ngomong kayak gini nggak ada hubungannya Zuma. Aduh, Iya, itu bahasa masuk ulang generasi. Alalalalalalala. Anda mengakui Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Betul atau betul? Betul. Ah, betul. Sebagai manusia 100% dia punya batu sakar kagak? Apa hubungannya dengan batu zakar sama kami? Sama Tuhanmu Anda akui 100% manusia. Sebagai manusia 100% pasti dia punya batu sakar. Betul? Muhammad ada nggak batu zakarnya? Ya. Kamu kacau kadang-kadang, kamu ini kadang-kadang. Kami tidak menyembah Rasulullah. Yang terciduk sebagai ajaran setan itu yang menyembah Yesus. Barangkali saudara ini, Yesus itu sembahanmu. Betul atau betul? Betul. Yesus itu 100% manusia. Betul atau betul? Betul. Dia punya batu sakar. Betul. Yang mana yang kau sembah dari Yesus? Tangannya, kakinya, lidahnya, giginya aja, atau kalonjingnya? Hah? Tentu seluruh tubuhnya kau tuhankan. Berarti di antara tubuhnya ada dua batu yang disebut batu zakar. Kok jadi linglung kamu? Kok jadi pura-pura bingung gitu loh? Kok pura-pura jadi, oh enggak seintelek awal tadi Anda masuk. Giliran dibuktikan kau penyembah batu zakar, kamu bingung. Hajar Aswad yang kamu cium-cium itu apaan? Kamu pegang-pegang. Hajar Aswad kami cium, Hajar Bentuknya Aswad kayak tampil kami itu apa? sentuh, tapi Hajar Aswad bukanlah Tuhan kami. Sedangkan Yesus itu Tuhanmu. Itu fakta. Kamu tidak bisa lari dari sana. Kalau Kristen itu penyembah batu zakar, nggak bisa kamu Nggak lari bisa. dari sana. Yesus itu Mesias, nggak bisa. Tuhan. Nah, nggak bisa Mesias itu manusia yang diurampin, nggak ada hubungannya. Manusia yang diurampin itu banyak. Harun, Kores, Samuel, Saul, itu diurapi semua. Dan mereka semua punya batu zakar.
Diadakan Orang nggak Kristen dari mana surga? yang mau menyangkal kalau Yesus itu tidak punya batu zakar? Anda ingin mengatakan Yesus itu manusia cacat? Tak bersakar? Tentu dia bersakar. Nah, sedangkan kamu menyembahnya. Tidak mungkin yang kau sembah cuman kakinya. Tidak mungkin yang kau sembah itu cuman lidahnya. Kau menyembahnya karena Yesus itu adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Berarti kamu 100% menyembah batu zakar. Betul atau betul? Oh, enggak, kami enggak menyembah batu zakar. Kau nyembah Yesus atau tidak? Kami menyembah Yesus tapi bukan batu zakar. Kamu kan ngomongnya jorok. Yesus yang kau sembah itu maksudnya apanya? Pantatnya? Ya bukan. Apanya? Iya, apanya yang kau sembah? Pantatnya, tangannya, lambungnya, giginya, gusinya, matanya, hidungnya, telinganya, kupingnya, rambutnya, anusnya. Apanya yang kau sembah? Sebentar, kita ngomong baik-baik aja di sini ya. Lah ini sudah baik-baik. Iya, ya sebentar. Ini sudah baik-baik. Kan udah aku bilang, kamu kasihan sama saya. Tadi kau bilang, aku kasihan samamu. Justru yang kasihan itu kami kepadamu, karena kau menyembah batu zakar. Dan tidak ada seorang pun di antara Itu sama dengan Markus 4:49, dan tidak ada seorang pun dari Kristen yang tidak akan masuk ke dalam neraka. Semua akan digarap dengan api. Itu sama, coy. syarat keselamatan tuh dibaptis. Syarat keselamatan kalau kami bagi orang Kristen. Dibaptis itu syarat dikristenkan kan? Untuk menjadi Kristen dibaptis kan? Bukan, syarat keselamatan. Syarat keselamatan dibaptis menurutmu? Siapa yang pernah Yesus baptis? Ada pernah Yesus? Di mana Yesus pernah membaptis? Di mana Yesus pernah membaptis? Di mana? Orang kerjaan tapi Tuhan ngebaptisin kami. Dia kan kuasanya. Kalau Anda mengatakan syarat keselamatan adalah dibaptis, berarti Yesus tidak pernah menyelamatkan karena Yesus tidak pernah membaptis. Tepuk tangan dong. Iya. Masuk neraka, nggak dibaptis. Itu aja bedanya. Kalau keselamatan itu karena dibaptis, berarti Yesus tidak pernah menyelamatkan karena Yesus tidak pernah membaptis. Lah, ngapain harus dia yang membaptis? Loh, yang menyelamatkan siapa? Yang menyelamatkan siapa? Pendeta atau Yesus? Lah, di hakim yang adil itu tidak ada siapapun apa saja yang bisa memberi syafaat. Jangan kau gabung-gabungkan dengan ajaran Islam. Jangan. Agamamu aja. Kamu mengatakan syarat menjadi selamat itu dibaptis, katamu. Kutanya siapa yang dibaptis oleh Yesus? Kamu mengatakan tak ada. Oh, berarti tak ada yang diselamatkan Yesus. Sebentar ya, sebentar bro. Di hadapan hakim yang adil itu nanti tidak ada siapapun yang apa saja yang bisa memberi syafaat. Muhammad itu datang dan mendapatkan syafaat loh. Syafaat itu artinya pertolongan. Hadis riwayat Rasul Muhammad yang diriwayatkan kemudian Rasul Muhammad SAW, Bukhari. Jangan sebentar. Kamu kan menuduh nih. Saya membantah tuduhanmu. Bukhari, Sahih Bukhari 6886. Bahkan Al-Quran surah Al-Imran ayat 169. Umat Islam yang mati itu tidak mati, melainkan berada di surga. Lu mau apa? Di mana dalilnya Kristen mati masuk surga? Tunjukkan. Banyak sih. Ngapain saya tunjukin nama kamu? Di hadapan hakim yang adil itu. Nih, saya baca ya. Saya baca dalilnya ya. Di hadapan hakim yang adil itu tidak ada siapapun apa saja yang bisa memberi syafaat atau pertolongan. Muhammad kan sudah mendapatkan syafaat tuh. Kecuali orang yang telah diberi rahmat dari Allah. Tuh. Siapa itu? Siapa yang diberi rahmat? Yang disebut rahmat dari Allah itu kamu baca QS 19 ayat 21 biar kamu pintar. Isa al-Masih sebagai tanda rahmat bagi manusia. Oke. Kita baca. Rahmat dari Allah. Al-Quran surah apa? 19 ayat 21. Oke, baik. 21. Oke. QS 19 ayat 21. Oke, kita baca. Santai aja. Kalau berbicara mengenai Al-Quran, jangan ragukan umat Islam. Oke, saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kadzalika qala rabbuki huwa 'alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyan. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikan suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah satu urusan yang sudah diputuskan. Apa yang Anda ingin jual di sini? Anda ingin menyesatkan orang dengan apa di sini? Isa masih sebagai tanda bagi manusia dan rahmat dari Allah.
Kamu baca sebagai yang mana? rahmat di sini itu yang mana? Kamu baca yang mana ini? Qiyas 1921. Saya baca surah Maryam. Coba kamu baca Qiyas 1921. Iya, saya sudah baca. Tadi barusan aku baca. Kok bacanya yang kayak gitu? Nggak ada kayak gitu, kamu bertakian nih. Mulai Kayaknya menyimpang deh. mulai nangis. Kenapa Mulai nangis? nangis. Bener. Quran surah 19 itu surat Maryam kok, Celuk. Iya, tapi kan dia bacanya nggak ada sebagai manusia. Ada itu ayat 21, Jibril berkata, Kala, aduh gimana kamu ini? Kasihan kali ya. Ya kan, pertanda bagi manusia dan rahmat dari Allah kan? Betul. Nah benar, ya udah kalau benar. Nah, siapa di sini? Siapa di sini Demi ketika Allah yang jiwaku di tangannya, kata Muhammad, sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil. Bukankah Allah di Al-Nisa satu persatu Allah sebagai hakim yang adil adilnya? Oh, jadi kayak gitu. Jadi Lah, karena kok dia gitu? hakim. Jadi karena dia hakim, berarti dia juga itu Allah gitu. Nah, Dia sekarang raja, dia hakim. Dia raja, matamu picek Hakam jadi RT aja. Waladzi nafsi Jadi biyadihi RT waladzi aja sikanna Yesusmu itu tidak ayat pernah. Yesusmu jadi RT aja kagak pernah. Kalau di dalam ajaran agama Islam kamu ingin mengais-ngaiskan untuk melantik Tuhan kamu yang dari barat itu menjadi Isa, Al-Quran mengatakan ini Abdullah, aku ini Isa hamba Allah. Jadi Al-Quran kamu memang kamu pikirnya hamba, tapi kamu Gurunda, ya, Gurunda, aku masuk Di dikit boleh kitabmu Gurunda? juga Yesus itu hamba, Cok. coba ayatnya, coba kamu baca Oke, ayat. Coba, baik coba. ya. Coba. Oke, saya tunjukkan ya. Kisah Tapi para kalau rasul. kamu habis ngomong saya yang ngomongnya, jangan saya ngomong, kamu potong ya. Tunggu dulu. Nabi Isa di kitabku adalah hamba, Yesus di kitabmu juga hamba. Kita baca sama-sama ya. Bersama-sama. Di dalam Kisah Wartawan 4 nomor 30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Ayo yang Islam tepuk tangan. Mereka menyembah hamba Allah. Kalau lagi di mana? Cuklis ini penyembah Dia, makhluk. kalau hamba dia anak Allah. manusia ataupun hamba disebut di situ, asalnya di mana Alkitab itu, Injil itu? Tuhanmu adalah hamba Tuhan. Ya kalau Allah sholat gimana? Masalahnya lu nyembah Abdul gitu loh. Ngapain lu nyembah Abdul? Kitab Al-Sunnah oleh Abdullah bin Ahmad. Kamu dikader di mana ini? Kamu dikader di gereja mana untuk menggunakan data-data palsu kayak gitu? Kamu dikader di mana? Sebentar. Ketika Muhammad mencapai surga tingkat ketujuh Ini selalu Isra Oten Mi'raj, banyak yang dia mau bertemu naik, dengan minta Jibril. permintaan ke Bang Andi aja ya, teman-teman Oten yang di bawah. Sebelum sebentar saya ngomong, kalian takut. Enggak. Udah. Kamu itu barusan ini belajar dari mana? Selama ini saya tahu zigzag itu tidak kesurupan kayak setan Sholat, gini. Allah memuji-muji Tuhan. Gimana itu dengan kitab kalian? Gimana dengan Tunjukkan itu? dalilnya dong. Tunjukkan dalilnya ke kita dong. Al-Sunnah Iya, oleh kalau Abdullah bin kalau Ahmad, misalnya nggak ada ya halaman kami juga 22. bisa. Yesus mengawini Yohanes, kan bisa kita ngomong kayak gitu. Datanya gini loh, Datanya dulu gitu loh, datanya dulu. Tadi Bang Juma udah kasih data Halo, Yesus itu dengerin. Hamba. Yesus itu Yesus hamba. hamba. Kamu percaya Udah nggak itu selesai. datanya? Yesus hamba, percaya atau tidak? Jawab. Jawab. Kasih happy dulu. Satu. Jawab, jangan di-mute, kenapa kalian Ya. takut? Tadi Bang Juma udah memberikan data Yesus itu hamba. Percaya atau tidak? Iya, hamba benar, hamba atau anak manusia. Kenapa? Tuhannya hamba. Hamba Matius 13, sebentar. Hamba Ini saya itu dalil. identik dengan Buddha. Berarti kau menyembah Buddha. Yohanes 8 ayat 34 sampai 36. Sebentar cuma yang di media sebentar ya. Iya. Jawab Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tinggal selama-lamanya di dalam rumah Bapakku atau di surga. Tapi anak, dia kan anak Allah tetap Ini tinggal selama-lamanya. Dia disebut hamba, dia disebut anak. Tidak ada urusan. Karena itu anak Berarti memerdekakan kamu. anak sama dengan Kamu akan hamba. benar-benar Gitu merdeka. cara Tapi kalau belajarnya. hamba tidak bisa Yesus ini memerdekakan kamu. hamba. Kalau Muhammad tidak bisa memberikan kalian. Yesus ini hamba. Dah selesai. Nabi Itu Isa saya juga kan udah hamba. kasih dalilnya. Nabi Dalilnya Isa yang apa? hamba.
Yang disebut anak bagi tradisi Yudaism, anak Elohim itu adalah hamba Elohim. Berarti kau menyembah hamba Tuhan. Udah selesai, kau tamat riwayat kau. Menyembah hamba Tuhan. Ya ampun. Menyembah hamba Tuhan. Sekalian. Nggak usah. Jadi kamu sudah sadar ya? Kamu sudah sadar ya bahwa agamamu itu penyembah hamba Tuhan. Oke? Sepakat kita? Sebentar, sebentar. Sepakat dulu dong. Sepakat dulu. Anak manusia sekarang. Ya udah, saya sebut dalilnya. Iya, Kenapa? anak manusia sudah pasti dia adalah Abdullah atau hamba Allah. Udah selesai. Kitabku yang menerangkan itu. Ini ayat dalilnya. Dialah yang membangkitkan hambanya Yesus. Udah. Matius 13 ayat 41 ya. Berarti Anak manusia kamu- akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Iya, memang Tuh. anak Ada manusia menyuruh malaikat-malaikatnya. Memang dia anak manusia yang adalah hamba Allah, yang adalah utusan Allah. Dia Iya, itu Matius 13 adalah ayat wakil 41 kamu baca. Tuhan. Anak Dia manusia wakil akan Tuhan. menyuruh Dia wakil malaikat-malaikatnya. Tuhan. Iya tahu. Kau tahu nggak? Sebentar, Zuma, Kamu kamu saya tahu ngomong, tidak kamu potong-potong, bahwa kamu takut. iblis juga di Waduh, dalam kitab berdusta, Wahyu memiliki kasihan. malaikat-malaikat yang berperang dengan malaikat. Kamu ngerti nggak? Iblis pun punya malaikat. Kau sadar itu? Hah? Kamu melevelkan lagi Tuhan kau itu dengan iblis gitu? Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Iya sama, iblis juga punya pasukan malaikat-malaikat. Parah kali Bisa ini. Ciptaan unta itu ciptaan setan kan? Dikali. Menghujat sakit hati nih. Akui dulu itu tanda tangan dulu Tuhanmu adalah hamba. Akui dulu itu. Kenapa ini Kristen kok Hadis menyembah riwayat Abdul? Ibnu Oi, Majah nomor 761. Coba kamu Kenapa baca. menyembah Abdul? Coba kamu baca. Atau siapa di sini yang mau Akui baca? dulu Tuhanmu hamba udah. Akui dulu baru Andrew lanjut. Celebes atau siapa? Akui dulu Tuhanmu itu hamba. Wahyu 12:9, iblis dan malaikat-malaikatnya berperang dengan Mikail. Ya, iblis juga punya malaikat. Tuhanmu juga punya malaikat. Sama-sama dong, setara dong. Memilukan. Persep perikopnya bukan begitu. Iblis itu musuh Perikop, malaikat. giliran perikop. Kamu kalau giliran membaca Quran, kau pakai apa? Ilmu apa? Memerintah malaikat. Iblis itu Kalau berperang kamu sama baca malaikat. Al-Quran, kau pakai ilmu apa? Sekarang giliran dikasih dalil, baca perikop, baca perikop. Udah emosi dia. Enggak. Dasar Tenang. cuplis, Slow. penyembah hamba, emosi. Sadarlah Abdul. kau. Penyembah Abdul. Enggak ketulungan dulu. Aduh. Yesus Maha Abdul. Benar, kasih asli saya kasihan lihat kalian ya. Kasihan ini. Sholat Orang kalian itu, ikan dan kambing dan jangan sholat orang ikan dan itu tumpah sebab akan dari menyembahnya setan. kepada pencipta Abdul. Kau malah menyembah Abdul. Udah malu dia. Yang disembah kok Abdul. Abdul. Jadi Kristus saudara-saudara Kristen, saudara-saudara Kristen, kalau Anda ingin melumpuhkan Islam, pertama yang Anda harus kuasai itu Al-Quran dulu. Untuk menguasai Al-Quran, kuncinya Anda harus bisa baca dulu. Bagaimana bisa Anda menguasai Quran kalau membacanya pun tak bisa? Hah? Bagaimana bisa Anda melemahkan umat Islam yang dari sejak dalam kandungan ibunya mereka sudah ditanamkan secara mendalam tentang Al-Quran? Datang-datang kalian baca surah kuis 1921. Apa itu? Hei, QS katanya QS. Islam mana yang ingin kau bodoh-bodohi? Islam mana yang ingin kau tipu? Tak bisa Islam itu kau tipu. Ada di dalam hadis. Dasar cuplis. Janganlah bodoh-bodoh gitu. Janganlah sangat bodoh-bodoh gitu ya. Jangan. Islam itu adalah umat yang paham tentang kitab sucinya. Sedangkan Kristen adalah umat yang buta tentang kitabnya sendiri. Malah orang Islam, khususnya apologet, lebih paham Bible daripada kalian. Paham? Yang jelas dia udah akui Tuhannya adalah hamba. Ya udah, final itu. Final itu. Ini ada si Pero Bang Handi. Itu si yang mau naik minta permintaannya ke Bang Handi aja ya, teman-teman yang open. Ini ada Pero Bang Handi tuh. Dia Bang Pero ada yang mau ditanggapi. Tadi itu dia akui Tuhannya Kristen adalah hamba. Silakan. Gini, orang Islam lebih paham Bible kan ya gitu. Oh iya pasti.
Pasti itu bang. Coba kita buat kesepakatan dulu Bang Juma ya. Oke. Hadapkan saya dengan pendetamu bang. Atau anda sendiri.